Sasha Banks ingin cerai dengan suaminya. Charlotte Flair akan kembali. Daniel Bryan pensiun. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video setiap hari. Sasha Banks ingin cerai dengan suaminya. Menurut laporan terbaru, Sasha Banks atau Mercedes Moné telah mengajukan gugatan cerai untuk Sheraton Mikasi. Calon mantan suaminya itu bekerja dengan WWE dan mengkhususkan diri dalam mendesain perlengkapan gulat. Mikasi menjadi dekat dengan Mercedes setelah membantunya buatkan pakaian baru. Selama bertahun-tahun, Mikasi telah menciptakan banyak pakaian untuk Mercedes yang terkenal di atas ring. Pasangan itu telah bersama selama hampir 8 tahun tetapi belum memiliki anak. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Mercedes Moné marah kepada mantannya dengan mengatakan bahwa mantan suaminya itu telah merusak salah satu pertandingannya ketika ia membuatkan pakaian yang sangat Mercedes benci. Mercedes menjelaskan, "Saya sangat marah. Saya marah. Itu adalah Money in the Bank. Ia membuatkan saya pakaian yang menjijikan, jelek, dan berwarna hijau lupas, kuning, putih, dan biru tua ini secara bersamaan. Saya benar-benar menangis dan berteriak. Saya tidak akan bergulat dengan baik. Ini akan membuat saya terlihat jelek. Saya benci. Dan sejujurnya, itu membuat saya tidak merasa percaya diri saat tampil di sana. Saya ingat saat saya masuk dan saya sedikit terpeleset. Saya sangat marah." Ini bukan berarti masalah itu yang menyebabkan perceraian mereka, tetapi tampaknya sudah jelas bahwa ada gesekan di dalam hubungan mereka. Menurut kalian, apakah Mercedes Moné bisa kembali menjadi Sasha Banks lagi di WWE dan mungkin bertemu dengan mantan suaminya? Komen di bawah. Charlotte Flair akan kembali. Charlotte Flair telah membagikan video dirinya yang sedang berlatih dan menerima beberapa pukulan, membuat banyak spekulasi yang muncul bahwa The Queen mungkin akan segera kembali ke WWE. Namun, beberapa sumber mengindikasikan bahwa itu masih belum berarti bahwa Charlotte siap untuk kembali. Flair diperkirakan masih akan absen selama 2 hingga 3 bulan lagi setelah mengalami cedera lutut yang serius. Rumor apapun tentang kembalinya dia di SummerSlam itu masih terlalu dini. Meskipun itu mungkin, terburu-buru kembali terlalu cepat dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut dan WWE tidak ingin mengambil resiko. Mereka juga tidak memiliki alur cerita langsung untuk menyisipkannya. Meskipun membantu Bayley tampaknya menjadi pilihan yang jelas saat ini, penting untuk diingat bahwa Flair bukan bagian dari Raw ataupun SmackDown. Menurut kalian, siapa nih lawan yang cocok untuk Charlotte Flair? Komen di bawah. Daniel Bryan pensiun. Minggu ini di AEW Dynamite, Daniel Bryan atau Bryan Danielson mengonfirmasi bahwa waktunya bersama AEW hampir berakhir, dengan kontraknya yang akan berakhir hari ini. Selama segmen saat ia mengenang momen-momen terindahnya, Bryan dikonfrontasi oleh Swerve Strickland. Sebagai bagian dari persiapan mereka menuju All In, Danielson mempertaruhkan karir gulatnya dalam pertandingan itu. Selama acara tersebut, Danielson mengumumkan bahwa jika ia tidak memenangkan kejuaraan dunia AEW di All In pada tanggal 25 Agustus, ia akan pensiun dari dunia gulat. Pernyataan ini telah meningkatkan spekulasi bahwa pertandingan mendatang dapat menandai berakhirnya karir Danielson yang gemilang. Ia telah berjanji kepada anak-anaknya bahwa kontrak ini akan menjadi yang terakhir baginya sebagai pegulat aktif, yang memicu rumor bahwa pertandingan berikutnya bisa menjadi yang terakhir baginya. Para penggemar dan analis gulat kini dengan penuh semangat menunggu hasilnya. Bertanya-tanya apakah Danielson dapat merebut gelar, atau apakah ini memang akan menjadi penampilan terakhirnya di atas ring. Menurut kalian, apakah Daniel Bryan sudah saatnya pensiun atau perlu kembali ke WWE untuk yang terakhir kalinya? Komen di bawah. Joe Hendry dikontrak WWE. Langkah inovatif bagi WWE. Kolaborasi dengan TNA Wrestling telah berjalan dengan sangat baik, sehingga salah satu bintang dari kolaborasi tersebut berlatih full-time sekarang dengan NXT walaupun terdaftar sebagai anggota roster dari TNA. Bintang itu adalah Joe Hendry, yang telah menjadi bagian besar dari program NXT dalam beberapa minggu terakhir, dan tampaknya sudah menjadi incaran WWE sebagai seseorang yang ingin mereka latih untuk lebih memahami gaya produksi mereka. Dalam wawancara baru-baru ini, Hendry menyatakan dan kemudian mengonfirmasi di akun Twitternya bahwa perjanjian TNA-nya
mengizinkannya untuk berlatih full-time di WWE Performance Center, sambil juga tampil di program TNA dan NXT. Kemitraan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menyoroti perubahan signifikan dalam cara organisasi gulat dapat berkolaborasi untuk mengembangkan bakat. Bagi WWE, jarang sekali mendatangkan seseorang yang terikat kontrak di tempat lain. Joe Hendry juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kesempatan yang unik ini. Ia mencatat, "Saya berada dalam situasi di mana kami memiliki kolaborasi bersejarah antara TNA Wrestling dan WWE. Kami berada dalam situasi di mana TNA Wrestling telah bekerja sama dengan WWE, di mana saya dapat tampil di TNA Wrestling sebagai talent yang dikontrak, saya dapat tampil di NXT, dan saya dapat berlatih di Performance Center secara penuh waktu. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini belum pernah dilakukan sebelumnya dalam bisnis ini. Jadi terima kasih kepada TNA dan WWE karena telah menemukan solusinya." Ia kemudian mempromosikan acara TNA di Tampa akhir pekan ini. Joe Hendry telah menjadi bagian penting dari kolaborasi antara NXT dan TNA, tampil beberapa kali di program NXT, termasuk mengadakan konser pada episode NXT minggu ini. Popularitasnya yang meningkat telah menarik perhatian WWE, mendorong mereka untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat lebih memanfaatkannya di NXT. Strategi dengan memberikan kesempatan uji coba bakat kepada TNA merupakan langkah cerdas bagi WWE, yang memungkinkan mereka untuk menilai potensi pegulat sebelum berkomitmen pada kontrak jangka panjang. Dalam kasus khusus ini, WWE ingin Joe Hendry ada di lingkungan mereka selama mungkin. Kemungkinan siap memberinya tawaran jika Hendry terus menunjukkan kemampuannya. Hendry menekankan bahwa pelatihannya di Performance Center adalah kunci pertumbuhannya sebagai seorang pemain. "Saya tidak punya ego dalam hal untuk menjadi lebih baik. Saya selalu berusaha membangun sesuatu yang lebih. Ini adalah kesempatan yang jarang didapatkan dan tentu Joe Hendry tidak akan melewatkannya. Menurut kalian, apakah Joe Hendry bisa menjadi juara dunia di WWE di masa depan? Komen di bawah." Lokasi resmi untuk Survivor Series War Games. Dengan semakin dekatnya SummerSlam, WWE mengeluarkan siaran pers yang mengumumkan lokasi acara premium WWE berikutnya, Survivor Series War Games edisi tahun 2024. Itu akan diadakan di Vancouver, British Columbia, Kanada, melanjutkan tren WWE yang menghadirkan acara-acara besar di luar Amerika Serikat. WWE sejauh ini menikmati tahun 2024 yang luar biasa, menggelar banyak pertunjukan yang menakjubkan, dengan pertunjukan besar lainnya yang akan hadir minggu ini, saat Cleveland, Ohio, menjadi tuan rumah WWE SummerSlam. Perusahaan tersebut memanfaatkan kehebohan minggu ini untuk mengumumkan lokasi Survivor Series War Games, acara premium berikutnya. Vancouver, British Columbia, Kanada akan menjadi tuan rumah acara tersebut untuk pertama kalinya pada hari Sabtu, 30 November 2024. Triple H juga menggunakan media sosialnya untuk membuat pengumuman tersebut. Menurut kalian, tim siapa lawan tim siapa nih yang akan bertanding di War Games? Komen di bawah. Salah satu juara ini stres di WWE. Sami Zayn adalah salah satu bintang paling populer di WWE saat ini. Dan sebagai juara interkontinental, ia memiliki banyak tanggung jawab di pundaknya dan tantangan yang besar di SummerSlam dengan Bron Breakker yang akan bersaing untuk mendapatkan gelarnya. Di sebuah radio, Sami Zayn menjelaskan jumlah stres yang ia alami menjelang pertandingan besar itu dan bagaimana ia selalu mengatasinya. "Saya tahu itu bukan hal yang keren untuk dikatakan sebagai seorang veteran yang sudah lebih dari 20 tahun berkarir, tetapi seperti saya selalu masih merasa gugup sebelum pertandingan." Sami Zayn menjelaskan bahwa perasaan yang dialaminya berbeda dibandingkan dengan rasa gugup di awal karirnya. "Ini hanya rasa gugup karena saya tahu apa yang dipertaruhkan secara fisik. Anda tahu Anda bisa cedera dan semua hal semacam itu." Sang juara juga mengakui bahwa ia juga memberikan banyak tekanan pada dirinya sendiri. Mungkin kedengarannya tidak keren untuk mengatakan itu, tetapi itulah kenyataannya. Sami Zayn juga akan menayangkan komedi spesial sebelum SummerSlam, tetapi mencatat bahwa pengalamannya tampil telah membantunya melalui usaha untuk hilangkan stresnya juga. Ada banyak bagian yang bergerak di dalamnya, dan itu seperti sumber stres yang besar. Tetapi saya pikir saya sakit-sakitan dan anehnya kecanduan pada stres itu. Zayn dalam upaya untuk memahami perasaannya yang rumit tersebut, mengakui bahwa menurutnya ia perlu stres sebelum mencapai tonggak sejarah agar ia dapat menghadapi tantangan dan merasakan rasa pencapaian. Menurut kalian, apakah Sami Zayn akan bisa pertahankan gelarnya di SummerSlam besok? Komen di bawah.
Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 5.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were